3 menit dari sekarang. Oke, baik. Selamat malam semua. Abang, terima kasih untuk penjelasannya, tapi kami sebenarnya menyiapkan kajian hukum formil, alasan utama kenapa kita menolak ini. Tapi karena tadi Abang sudah mengatakan bahwa Abang tidak berkompeten untuk ini. Jadi mungkin ke yang lain besok lusa. Tapi baiklah, kita ambil argumentasinya, Bang. Saya melihat seperti ada kesalahan diagnosis seperti dokter. Jadi apakah kemiskinan di Indonesia, apakah pengangguran yang tinggi, apakah jumlah yang buruk itu disebabkan hanya karena aturan kita yang tumpang tindih. Dari tadi dijelaskan kan seolah-olah seperti penyakitnya ada di aturan yang tumpang tindih. Padahal kita lihat misalnya, ini dari data dari BKPM sendiri nih. Di 2015, Kepala BKPM mengatakan bahwa investasi kita tertinggi di ASEAN. Dan data itu bertahan sampai hari ini. Di Asia kita masih level keempat, Bang. Lalu kalau begitu kita harus diagnosis lebih jelas. Kesalahannya ada di mana? Toh sudah ada yang mau datang berinvestasi. Tapi kesalahannya kemana? Uangnya ini kemana? Kemungkinan pertama, apakah mereka datang berinvestasi dengan membawa tenaga kerja langsung dari negaranya? Kesalahan kedua misalnya, korupsi pejabat kita. Potongan di sana sini, RT 5%, RW 5%, dan lain sebagainya. Maka sebenarnya permasalahannya terletak pada penegakan hukumnya, Bang. Bukan aturannya. Kita lihat perangkat aturan. Misalnya soal bagaimana sistem pelayanan online. Ada online single submission di PP 24/2012. Tadi sudah disinggung juga. Itu sudah ada. Lalu kemudian ada juga RUU kewirausahaan yang sekarang nih yang sebenarnya menjadi prolegnas, tapi kita tidak tahu sampai kapan. Sejak 2015 sampai hari ini belum juga ada suaranya di DPR. Nah, kemudian kalau kita mau bicara bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini menyederhanakan aturan, saya mau bertanya, Bang, mungkin penyederhanaan yang seperti apa yang dimaksud? Karena kita baru membaca misalnya dasar pemikiran, kemudian undang-undangnya sendiri ribuan halaman. Kemudian belum kita akan melihat aturan-aturan turunannya, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, Perpres, dan mungkin akan sampai di Perda. Akan berapa banyak? Kemudian bagaimana tabrakan aturan antara Omnibus Law Cipta Kerja dengan 78 undang-undang yang pasalnya dicabut satu persatu ini nih. Kedudukannya seperti apa, Bang? Tumpang tindihnya seperti apa nih? Misalnya Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Undang-Undang 13 Ketenagakerjaan. Seperti apa nih? Nah, ini yang perlu. Terus yang berikut, permasalahan yang juga sangat penting. Ini juga ada di ketenagakerjaan. Terlalu banyak aturan turunan. Jadi aturan yang harusnya ada di level undang-undang, Bang. Yang ada di level undang-undang diturunkan ke aturan yang ada di bawahnya, di peraturan pemerintah lah, di peraturan presiden, di peraturan daerah dan lain-lain. Jadi yang harusnya ada di level undang-undang. Makanya tawaran dari Abang tadi menarik, tapi sayang sekali karena kita ingin yang semua suara kita didengar di level undang-undangnya, Bang, bukan di level peraturan pemerintahnya, yang itu bisa berganti sesuai dengan karakter pemerintahnya. Nah, ini jaminannya ada di situ, Bang. Jadi saya contohkan soal UMKM. Kriteria UMKM dulunya di undang-undang UMKM itu, saya lupa undang-undang tahun berapa, sekarang kriterianya diturunkan ke PP. Usaha kecil itu seperti apa, usaha menengah itu seperti apa, usaha besar itu seperti apa. Kriteria itu. Kemudian soal misalnya kekayaan minimum aset. Waktu sudah selesai untuk Pemkri. Itu diturunkan ke PP, Bang. Jadi itu yang membuat Ya. masalah memang. Saya pikir itu, Bang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Pemkri. Selanjutnya tadi yang angkat papan HMI.